Halo semuanya, bertemu kembali bersama saya Gakur di channel Kongkorongo. Pada kesempatan ini di waktu pagi, kembali saya ingin berbagi cerita dalam berbudidaya lele dan menanam kangkung dalam media tanam jolang plastik di pekarangan rumah dengan sistem aquaponik. Nah, ini di pagi hari ini saya akan memberi pakan lele-lele saya ya. Ada sekitar 7 jolang yang ada sekarang, yang satu masih kosong ya, masih belum ditanami. Jadi ini ada 7 kolam jolang plastik yang akan saya beri pakan. Nah, oke, seperti apa pemberian pakannya? Yuk kita saksikan langsung. Nah, inilah jenis pakan yang saya gunakan untuk pakan lele yang saya budidayakan. Nah, jadi saya hanya menggunakan 2 jenis pakan terapung ya. Nah, yang pertama yaitu ini PF 500 ya. Ini untuk benih lele yang saya tebar mulai ukuran 7 sampai 9 dan 9 sampai 12 cm. Nah, ini saya menggunakannya pelet jenis PF 500. Ini harga di pasaran sekitar 25.000 per kilo ya. Nah, ini karena saya biasa belinya ini per kilo ya. Nah, terus ketika mulai tumbuh besar dan besar sampai masa panen, nah saya gunakan pelet 781 nomor 2. Nah, jadi saya gunakan semuanya dari ukuran lele yang sedang sampai yang besar ini semuanya pakai 781 min 2 ini. Nah, memang seharusnya dari setiap masa pertumbuhan itu jenis pakannya beda-beda ya, dari mulai lele benih, dari mulai benih tumbuh sedang sampai besar dan masa panen itu berbeda-beda pakannya. Nah, cuma karena saya ini hanya sebatas hobi dan untuk dikonsumsi sendiri, jadi bukan untuk bisnis ya, bukan untuk dijual. Nah, jadi daripada ribet ya, jadi saya gunakan pakan semuanya jenis ini ya, untuk yang ukuran sedang sampai yang masa panen. Nah, jadi pakai ini. Nah, ini kandungan protein dari pakan ini sekitar 30% lebih ya, kandungan proteinnya. Nah, bisa dilihat nanti sebentar. Ini saya pakai pakan Hiprofit 781 ya. Nah, ini nomor 2 ya. Nah, ini ada nomornya nih, 781 nomor 2. Nah, ini pakan ini memiliki kandungan proteinnya lumayan besar, yaitu 31% ya. Oke, terus untuk pembibisannya, nah, saya menggunakan cairan yaitu air mineral atau air masak bisa juga ya. Nah, dicampur dengan probiotik Krabal. Nah, ini hasil racikan sendiri ya. Jadi probiotik Krabal itu yaitu hasil fermentasi dari ragi dan bakteri asam laktat. Nah, ini ya. Oke. Jadi seperti apa proses pembibisannya? Yuk kita lihat langsung. Untuk yang besar dulu ya. Nah, ini kita masukkan ya, pakannya. Ini saya menggunakan gelas ukur ini ya. Jadi untuk 6 ya, untuk 6 lele yang ukurannya sedang dan besar, saya setiap kali memberi pakan yaitu dengan ukuran, harusnya sih ditimbang, cuma ini karena lebih mempermudah saja saya menggunakan 700 ya, 700 ml ukurannya. Nah, ini kebanyakannya 800, kita kurangi lagi.
kira-kira saja ya. Nah, ini sudah 700. Nah, terus kita tuangkan ke tempat pembibisannya nanti ya. Nanti kita aduk. Oke, selanjutnya kita masukkan probiotik Krabal ya. Kita campur dulu sama air masak ya. Nah, ini satu tutup botol, cukup ya, satu tutup botol saja. Terus dicampur air juga sama, ini airnya secukupnya ya, air masak. Nanti buat sebagian lagi buat yang pakan yang kecil. Lalu aduk-aduk sampai merata. Nah, selanjutnya selesai itu kita masukkan ke pakan secara merata ya. Dan nanti disisakan sedikit untuk pakan lele yang kecil. Sisakan sedikit ya, cukup untuk pakan lele yang kecil karena hanya satu jolang ya yang kecil. Oke, kita simpan. Nah, selanjutnya kita aduk-aduk sampai rata ya, merata dan menyerap. Nah, ini sampai air yang ada di sekitar tempat pembibisannya sampai benar-benar kering ya, sampai menyerap ke pakannya. Nah, ini kan masih basah. Kita aduk-aduk sampai rata, secara merata ya. Kita aduk-aduk secara merata sampai cairan probiotik yang dicampur airnya menyerap secara merata. Nah, mengaduknya selesai ya. Ini sudah tampak di sini kering ya. Terus si pakannya juga sudah tidak basah lagi, dalam artian sudah menyerap. Dan kita tunggu kurang lebih sampai 10 menit sampai benar-benar menyerap dan si pakannya itu sampai empuk ya. Ini kan asalnya pakannya keras. Nanti setelah airnya menyerap secara keseluruhan, nanti ini si pakannya ini akan empuk ya, dan nanti akan kita langsung setelah disimpan sekitar 10 menit akan kita langsung kasihkan ke lele. Nah, sekarang untuk pakan lele yang kecil ya. Nah, karena cuma satu jolang ya, dan jumlah lelenya juga kira-kira 100 ekor, jadi kita tidak perlu banyak-banyak ya pakannya. Nah, cukup segini ya. Nah, terus kita masukkan sisa tadi campuran probiotik Krabalnya yang sudah dicampur sama air, kita masukkan ya. Oke, cukup ya. Lalu kita bibis lagi, aduk-aduk lagi sama seperti tadi ya, saat membibis pakan yang besar sampai benar-benar menyerap. Kita aduk sampai airnya habis ya, yang ada di apa ini, mangkok ya. Dan sama kita juga akan tunggu ya ini sampai 10 menit, baru setelah empuk nanti kita langsung kasihkan ke lele. Oke, selesai. Pembibisan selesai, tadi sudah selesai, kita biarkan selama lebih kurang 10 menit ya. Nah, dan kita aduk lagi agar pakan ini terurai ya, atau tidak menggumpal satu sama lain. Lalu kita cek nih, oh kan tampak empuk ya. Nah, dari yang tadinya keras
pelet ini atau pakan ini sekarang empuk, jadi akan mudah dicerna oleh perut lele. Yang ini yang besarnya kita aduk-aduk lagi biar terpisah ya satu sama lain. Kita tes, ini lihat sudah empuk, sudah empuk ya. Nah, saatnya kita kasihkan ke lele. Oke, yuk kita kasih makan yang lele yang kecil dulu ya. Yuk. Responnya bagus ya. Oke, selesai. Selanjutnya kita ngasih makan yang besar. Oh, ini responnya sangat baik sekali ya. Ini udah lahap. Lagi ya? Lagi. Oke, kita pindah. Langsung hop. Kalau responnya seperti ini berarti ini lelenya sehat ya. Nafsu makannya tinggi. Lagi ya? Ya. Yo. Udah. Oke, berikutnya. Lagi. Oke, cukup. Ya, kolam yang kelima.
Oke, berikutnya kolam yang terakhir. Ini yang ini akan kita buka ya, ininya ramnya. Kolam ke-6 terakhir. Lagi. Yuk. Wow. Baiklah, barusan sudah selesai ya pemberian pakan pada lele-lele yang saya budidayakan. Ini yang ada di belakang ini. Dan perlu diingat, ya, jadi sebelum pemberian pakan itu perlu dilakukan pembibisan terlebih dahulu. Memang sebagian ada yang dibibis dulu dan ada juga yang enggak. Tapi saya pribadi lebih memilih untuk dibibis dulu menggunakan air mineral atau air masak dicampur dengan probiotik Krabal. Nah, fungsinya apa? Yaitu untuk memudahkan pencernaan pada lele. Plus ada asupan suplemen dari probiotik Krabalnya. Nah, itu jadi akan memudahkan lele untuk mencernanya karena pelet yang tadinya keras ya karena berasal dari pabrikan. Nah, itu setelah diproses pembibisan akan menjadi empuk. Jadi akan memudahkan proses pencernaannya pada perut lele. Nah, oke. Demikian yang bisa saya informasikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalam. Salam aquaponik.